Kakak, Hah? apa besok ini selesai? Tenang saja, besok semuanya pasti selesai. Baiklah. Tolong ambilkan aku kunci pas yang ukurannya 22. Farsa, kau? Apa semuanya baik-baik saja? Iya, Oh ya, sejak hari itu aku tidak bisa menemuimu. Bagaimana kabarmu? aku baik-baik saja. Sebenarnya, aku mau mengatakan sesuatu yang penting padamu. Iya, kita bicaranya di sana saja. Kakak ipar, kau tahu kan, aku tidak suka bicara dengan berputar-putar. Apapun yang aku minta atau katakan, selalu kukatakan dengan terus terang. Dan aku berharap orang lain juga akan berbuat seperti itu kepadaku. Tanya saja apa yang kau mau. Aku tidak akan membuatmu kecewa. Kakak ipar, apa kau masih mencintai Kak Archana seperti kau mencintainya dulu? Kau sudah berjanji akan memberikan jawaban yang jujur kepadaku. Tolong katakan padaku, apakah kau sampai saat ini masih mencintai kakakku? Kakak ipar, banyak hal yang tergantung dari jawabanmu itu sekarang. Farsa, itu tergantung apakah aku menjawab iya atau tidak. Tapi kalau kau butuh jawabanku, maka dengarlah. Aku masih sangat mencintai Archana. Bahkan sampai hari ini, dia adalah hidupku. Dia segalanya bagiku. Dia adalah alasan pertama dan terakhirku untuk hidup. Farsa, aku tidak pernah mencintai seseorang seperti aku mencintai Archana. Dan karena cinta itu, maka aku melakukan hal-hal yang seharusnya tidak aku lakukan. Maksudnya? Farsa, kalau aku boleh memutuskan, aku tidak akan pernah menandatangani surat cerai itu. Aku hanya bisa menandatangani demi kebahagiaan Archana. Demi kebahagiaan Kak Archana? Ya benar, dia ingin aku menandatangani berkas-berkas itu. Supaya dia bisa menghabiskan sisa hidupnya bersama Satis. Aku tanda tangani berkas-berkas itu. Tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan Archana. Ternyata dia lebih memilih hidup bersama Satis. Maka percayalah, aku tidak akan pernah menghalangi mereka. Satis adalah pria yang baik. Dia memiliki segalanya yang seorang gadis impikan dari seorang suami. Mungkin dia akan jadi suami yang lebih baik untuk Archana daripada aku. Tidak Kakak ipar, tolong dengarkan aku dulu. Tidak ada gunanya lagi kau bicara seperti itu. Semuanya sudah berjalan begitu jauh sehingga kita tidak bisa menghentikannya. Tapi... Berkali-kali aku melihat Archana dan Satis bersama-sama. Aku selalu mendengar mereka bicara tentang pernikahan dan pernikahan. Aku sudah melihat dan mendengar semuanya dan itu membuatku tidak ragu lagi. Archana berhak penuh untuk hidup seperti yang dia inginkan. Dan aku benar-benar bahagia. Aku bahagia karena dia bahagia. Aku bisa mengerti perasaanmu. Dan aku menghargaimu, tapi sekarang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa, Farsa. Ibu? Ya Ibu, ada apa? Apa yang terjadi, Manju? Dari mana saja kau ini? Apa kau masih ingat terakhir kali kita bicara di telepon? Tentu saja Bu, aku tahu aku sudah lama sekali tidak bicara dengan Ibu. Tapi aku tidak bisa apa-apa, tidak ada waktu. Oh ya? Jadi kau tidak bisa meluangkan waktumu hanya 10 menit untuk menelpon ibumu sendiri? Ibu? Ibu bicara soal 10 menit? Di sini aku menyanyiakan hidupku begitu saja Bu. Separuh hari aku habiskan untuk bekerja dan separuhnya lagi aku menangis. Kenapa lagi? Kenapa? Farsia sudah kembali ke rumah ini dan setiap hari pekerjaanku semakin bertambah banyak, tapi gajinya tidak bertambah, hanya kami berdua. Kenapa? Ada apa dengan pekerjaannya? Pekerjaan? Ibu, dia sudah berhenti dari pekerjaannya. Gaji Archana sangat kecil dan itu tidak cukup, sedangkan ibu mertuaku bahkan tidak mengizinkan aku
untuk menyentuh uangnya sedikit pun juga. Coba katakan pada ibu, kenapa Farsha berhenti bekerja? Ibu tunggu sebentar ya. Ya ampun Bu, kenapa aku lupa menceritakan hal ini pada ibu? Ini cerita yang sangat seru. Farsha kembali ke rumah setelah dia mempermalukan dirinya karena dia punya hubungan dengan bosnya yang ternyata sudah menikah, Bu. Apa katamu? Ini benar-benar berita yang sangat hebat. Iya Ibu, ini berita yang sangat hebat. Katakan sesuatu. Apa aku harus memberitahukan kabar ini pada semua orang di rumah? Kau jangan bodoh. Kau hanya boleh memperlihatkan kartu asmu kalau itu ada keuntungannya. Sekarang untuk sementara simpan saja rahasia itu. Dan gunakan itu sebagai senjata di saat yang tepat. Kau mengerti? Baiklah Bu, aku akan melakukan persis seperti yang Ibu katakan. Hari ini hari Dewa Ganesha. Sebelum ke kantor aku mau ke kuil dulu. Dan aku sudah bilang pada Sati soal ini kemarin, Bu. Katanya dia ada rapat dan dia ingin aku mampir ke sana. Jadi setelah dari kuil aku akan mampir ke sana. Oh ya, Farsha pergi kemana, Bu? Apa maksudmu kemana? Ya tentu saja dia pergi bekerja. Dia sudah 2 hari tidak masuk kerja. Farsha sudah berhenti bekerja. Kalau begitu, kemana dia pergi pagi-pagi begini? Ya kakak, ada apa? Farsha, kau di mana? Dan kenapa kau katakan pada ibu kalau kau pergi bekerja? Tidak kak, sebenarnya aku sedang mencari pekerjaan. Mana mungkin aku bilang pada ibu kalau aku sedang mencari kerja. Makanya aku bilang padanya kalau aku pergi ke kantor. Iya baiklah. Tapi Farsha, hati-hati ya. Iya baik kak. Semoga sukses. Terima kasih.